Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja. Setelah kemarin Patrick Kluivert dipecat, ya, dan dianggap gagal, tidak mau terulang lagi, sehingga akan pelan-pelan bersabar untuk mendapatkan nama pelatih kepala tim nasional kita, ya, untuk menekangi ini, karena itu proyeknya sampai ke 2030, bahkan mungkin ke 2030. Keyakinan saya akan ada vote lagi untuk mengembalikan ST kembali menjadi pelatih timnas kita. Oke. Ya, itu informasi ordal yang saya dapatkan. Oke. Ini A0 ya, bukan A1 ya? Gitu loh. Oke. Bahwa nanti dalam rapat exco akan ada vote. Ditemani sang istri, Shin Tae-yong resmi terima tawaran ketum PSSI Erick Thohir untuk tangani timnas Indonesia menuju ajang Piala Asia. Sore itu, suasana di sebuah ruangan tenang di kawasan Senayan berubah menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Di bawah cahaya lembut matahari yang mulai tenggelam, pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, duduk berdampingan dengan sang istri yang setia menemaninya selama perjalanan panjang kariernya. Wajahnya terlihat tegas namun teduh, sementara di seberang meja, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambutnya dengan senyum lebar penuh arti. Di antara mereka terbentang dokumen penting, kontrak resmi yang menandai kembalinya Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia dalam misi besar menuju ajang Piala Asia. Setelah melalui serangkaian pembicaraan panjang, analisis mendalam, dan pertimbangan strategis, akhirnya keputusan bulat itu diambil. Shin Tae-yong menerima tawaran PSSI untuk kembali melatih timnas Indonesia. Bukan hanya karena panggilan profesional, melainkan juga karena dorongan batin yang kuat untuk menyelesaikan perjalanan yang sempat terhenti di tengah jalan. Ia datang bukan sekadar sebagai pelatih, tetapi sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab moral untuk membawa skuad Garuda kembali ke jalur prestasi yang pantas mereka dapatkan. Sang istri, yang sejak awal menjadi saksi jatuh bangun kariernya, duduk di sampingnya dengan wajah penuh kebanggaan. Ia tahu betapa berat keputusan ini bagi suaminya. Setelah kegagalan menyakitkan di kualifikasi sebelumnya, banyak yang meragukan apakah Shin masih mau kembali menangani tim yang penuh tekanan seperti Indonesia. Namun di balik senyum lembutnya, perempuan itu memahami satu hal, Shin Tae-yong bukan tipe pelatih yang menyerah. Ia selalu percaya bahwa kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Erick Thohir membuka percakapan dengan nada hangat. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Shin Tae-yong selama masa sebelumnya. Menurut Erick, banyak perubahan besar yang sudah ia tanamkan, mulai dari kedisiplinan, pola latihan modern, hingga mental juang pemain muda yang kini menjadi tulang punggung timnas. Erick menegaskan bahwa keputusan untuk memanggil kembali Shin bukan semata karena tekanan publik, tetapi karena keyakinan akan kualitas dan komitmen sang pelatih. Tanpa banyak kata, Shin Tae-yong menatap dokumen kontrak di hadapannya. Ia membuka lembar demi lembar dengan seksama, memastikan setiap detail sesuai dengan visi yang ia bawa. Di sampingnya, sang istri menatap penuh arti, tangannya perlahan menggenggam tangan Shin, isyarat sederhana, namun penuh makna dukungan. Di dalam dirinya, Shin tahu bahwa keputusan ini akan membawa tanggung jawab besar. Tapi ia juga tahu, dengan dukungan istri dan rakyat Indonesia, perjalanan ini layak untuk diperjuangkan. Ketika pena menyentuh kertas, suasana ruangan seakan berhenti sejenak. Dalam satu gerakan pasti, Shin Tae-yong menandatangani kontrak yang akan mengikatnya hingga berakhirnya Piala Asia. Detik itu juga, resmi sudah, Shin Tae-yong kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Setelah tanda tangan rampung, Erick Thohir berdiri dan mengulurkan tangan. Keduanya berjabat erat, disertai senyum lega yang merekah. Di wajah Shin, tampak keteguhan seorang pemimpin yang siap memulai lagi dari awal. Ia tahu, banyak mata akan tertuju kepadanya. Kritik dan ekspektasi akan datang bersamaan. Namun baginya,
Tantangan adalah bagian dari cinta terhadap sepak bola. Beberapa staf PSSI yang hadir dalam ruangan itu tampak menahan haru. Mereka tahu betapa pentingnya keputusan ini bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kembalinya Sin bukan sekadar pergantian pelatih, ini adalah sinyal bahwa Indonesia tidak menyerah dalam membangun sistem dan identitas permainan yang solid. Usai penandatanganan, Shin Tae-yong dan sang istri keluar dari ruang pertemuan menuju balkon kecil di luar. Angin sore Jakarta berhembus lembut, membawa aroma optimisme yang baru. Sang istri tersenyum sambil memandang ke arah langit yang mulai memerah. Ia berkata lirih bahwa Indonesia bukan sekadar tempat bekerja, melainkan rumah kedua bagi mereka. Shin mengangguk pelan, menatap jauh ke lapangan latihan yang terlihat dari kejauhan. Di benaknya, ia membayangkan wajah-wajah pemain muda yang akan kembali ia tempa, Asnawi, Marcelino, Rafael Struijk, hingga para pemain baru yang siap diberi kepercayaan. Malam itu, PSSI menyiapkan makan malam sederhana sebagai bentuk penghormatan. Tidak ada media, tidak ada seremoni besar. Hanya beberapa pejabat federasi dan tim kecil yang selama ini bekerja dekat dengan Shin. Di tengah percakapan santai, Erick Thohir sempat menyebut bahwa kehadiran istri Shin adalah pertanda baik. Selalu ada keseimbangan di balik keberhasilan seorang pelatih hebat, ucap Erick dengan nada bersahabat. Shin menanggapinya dengan tawa kecil, jarang terlihat darinya, namun penuh ketulusan. Pembicaraan kemudian bergeser ke arah masa depan. Erick menegaskan bahwa PSSI akan memberikan dukungan penuh, baik dari segi fasilitas, logistik, maupun perencanaan kompetisi domestik agar sesuai dengan kebutuhan timnas. Ia ingin Shin fokus sepenuhnya pada strategi, generasi pemain, dan pencapaian target jangka menengah, membawa Indonesia tampil meyakinkan di Piala Asia dan melangkah lebih jauh dari fase grup. Shin mendengarkan dengan saksama, lalu menyampaikan beberapa pandangannya. Ia ingin memperkuat koordinasi antara pelatih klub dan tim nasional, memperbanyak pemusatan latihan yang berorientasi pada kecepatan dan mentalitas bertanding, serta memberikan kesempatan lebih banyak bagi pemain muda yang tampil konsisten di liga. Visi itu disambut antusias oleh Erick, yang melihat kesamaan arah antara federasi dan pelatih. Di sisi lain, sang istri sesekali ikut menimpali dengan senyum dan ucapan ringan. Meski bukan bagian dari pembicaraan resmi, kehadirannya memberi kehangatan tersendiri. Ia menjadi pengingat bahwa di balik setiap strategi dan rencana besar, ada sisi manusiawi yang menjaga keseimbangan, cinta, kesetiaan, dan dukungan dari orang terdekat. Menjelang malam, suasana semakin hangat. Shin Tae-yong tampak lebih rileks. Ia berbincang ringan dengan beberapa staf tentang kenangan masa lalu saat pertama kali datang ke Indonesia, bagaimana ia harus beradaptasi dengan budaya, bahasa, bahkan makanan lokal. Semua tertawa mendengarnya. Namun di tengah tawa itu, tersimpan rasa bangga bahwa kini ia bukan lagi orang asing di negeri ini. Ia telah menjadi bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Sebelum meninggalkan ruangan, Shin Tae-yong menatap lambang Garuda yang terpampang di dinding kantor PSSI. Ia berdiri tegak, seolah memberi hormat kepada simbol yang selama ini menjadi inspirasi perjuangannya. Dalam hatinya, ia